Halo Bapak Ibu Saudara, Shalom, apa kabarnya? Saya senang bisa kembali untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sharing tentang perjalanan hidup orang percaya yang diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 hingga 27. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, tapi saya akan baca di ayat 22, bagaimana kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir atau yang disebut dengan perbudakan di Mesir. Nah, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengerti bahwa perjalanan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, kadang Tuhan izinkan atau Tuhan izinkan kita diperhadapkan kepada suatu kondisi yang membuat kita takut, cemas, bahkan membuat kesedihan yang begitu mendalam dalam kehidupan kita. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, perlu kita pelajari ya bagaimana Alkitab menyampaikan atau memaparkan tentang perjalanan bangsa Israel. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Saudara bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, bahwa perjalanan hidup orang percaya banyak liku-likunya. Artinya, bahwa perjalanan hidup kita tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Nah, kalau kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka banyak mengalami mujizat Tuhan, mereka banyak mengalami dan melihat sendiri kebesaran-kebesaran Tuhan dinyatakan. Ada tula-tula yang dinyatakan Allah kepada bangsa Mesir. Dan orang Israel melihat dengan mata kepala mereka. Dan mereka berpikir bahwa ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka akan terus menerima mujizat-mujizat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat dari ayat-ayat yang kita baca, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka menyeberang dari Laut Teberau, lalu mereka masuk ke padang gurun Syur. Saudara tahu bagaimana situasi dan keadaan padang gurun? Saudara bisa melihat bedanya padang gurun dengan padang rumput. Kalau saudara lihat padang rumput itu hijau, mungkin ada mata air yang bisa diminum oleh bangsa Israel. Tapi pada saat itu kondisinya, orang Israel itu masuk ke padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada air dan mereka berjalan selama 3 hari tanpa mereka minum. Disitulah saatnya mereka berteriak, bahkan mereka bersungut-sungut. Ada respon dari bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan, mereka membutuhkan air, mereka membutuhkan minum, tapi pada saat itu air tidak ada. Saudara, bangsa Israel lupa kalau Allah sudah banyak melakukan mujizat pada waktu dia masih di tanah Mesir. Buat Allah hal yang mudah sekali untuk memberikan air, sekalipun ada di padang gurun, sekalipun tidak ada mata air, buat Allah itu sangat mudah sekali. Tapi respon bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sama seperti bangsa Israel? Ketika kita diperhadapkan dalam situasi keadaan yang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Apakah kita seperti bangsa Israel bersungut-sungut, marah kepada Tuhan dan cepat berkata bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mengasihi. Saudara, bahwa perjalanan kehidupan orang percaya, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatu berjalan dengan mulus, saudaraku. Tetapi dalam perjalanan kehidupan orang percaya penuh dengan liku-liku. Bukankah itu yang membuat kita semakin belajar mengenal kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang, pergumulan mengenai rumah tangga, pergumulan Bapak Ibu Saudara mengenai pekerjaan, atau apapun, bukan berarti Tuhan tidak perhatian kepada kita semuanya.
tapi ini merupakan perjalanan kehidupan orang percaya. Karena itu stay-lah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah perjalanan kehidupan orang percaya seringkali mendapatkan tantangan untuk kita belajar mengubah kepahitan menjadi yang manis, saudaraku. Nah, saudara bisa lihat bahwa ketika bangsa Israel itu mereka masuk ke padang Syur, lalu ketika mereka mulai marah, lalu Allah mulai berfirman kepada Musa, dan ketika Allah mulai berfirman kepada Musa, Allah untuk memberikan air kepada mereka. Padahal saudara, ketika mereka berjalan di padang Syur, tidak jauh dari padang itu, mereka akan menempati yang namanya tempat, yaitu Elim, saudaraku. Elim dikatakan di dalam Alkitab, di sana ada banyak mata air dan bahkan ada banyak pohon korma. Itu artinya ada sebuah kelimpahan. Kadang-kadang ketidaksabaran kita menanti jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang ketidaksabaran kita menanti pertolongan Tuhan membuat kita kehilangan akal sehat mungkin. Membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lebih mempercayai melihat situasi dan keadaan sehingga memunculkan sebuah keraguan bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada kita? Bukankah Tuhan yang telah menyatakan itu kepada hidup kita? Bahwa kita diberikan kesanggupan untuk mengubah segala sesuatu kehidupan yang pahit menjadi yang manis. Tergantung bagaimana kita meresponinya dan bagaimana kita melihat situasi dan keadaan itu. Mari kita belajar memandang semuanya itu. Tidak ada satu pun di dalam kehidupan kita ini, setiap pergumulan masalah tidak ada jawabannya. Selalu ada jawabannya di dalam Tuhan. Satu masalah Tuhan bisa memberikan 1 juta jawaban buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu mari kita belajar. Ketika dalam keadaan apapun kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu kedukaan, bisa menjadi sukacita. Kenapa tidak? Karena Tuhan yang berkuasa itu ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mengambil respon dengan keadaan itu, bukan dengan bersungut-sungut. Kita melihat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu kita mempercayai ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengubah kondisi itu, kita bisa mengubah keadaan itu, kita bisa mencari jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan kalau bersama dengan Tuhan? Kita pasti bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, lihatlah dirimu, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menaungi kehidupanmu. Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat dalam kehidupanmu. Kita berseru, maka Tuhan turun tangan dalam kehidupanmu dan engkau bisa mengubah yang pahit menjadi yang manis. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menyembah kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sudah banyak melakukan tanda-tanda yang ajaib di dunia ini sampai hari ini. Kami percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Kami dilihat oleh Tuhan. Bahwa kami mempercayai bahwa perjalanan kehidupan orang percaya ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan. Tapi ketika kami menghadapi semua itu, ada Tuhan yang menyertai kami. Dan kami mau belajar dalam kehidupan orang percaya ini, Tuhan mengubah hal-hal yang pahit menjadi manis, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah memberikan kuasa untuk kami sanggup untuk mengubahnya. Tentunya bersama dengan Tuhan. Saya berkati rumah tangga buat jemaat Tuhan di MCC Tangerang. Apapun pergumulanmu hari ini, biar tangan Tuhan yang menolongmu, yang memimpin engkau untuk engkau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.